Valentina Lora pada liputan pagi ini. Kami mulai berita pagi ini dengan laporan mengenai penerimaan peserta didik baru atau BPDB yang tengah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan puluhan calon siswa yang mengikuti proses pendaftaran untuk tahun ajaran baru yang akan berlangsung di tahun depan. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, Nikita dan Imelda, yang berada di salah satu sekolah di Tangerang. Selamat siang teman-teman, kami di sini akan mewawancarai guru yang sempat sekolah di Maria Mediatrix. Sebelum kita mulai ke wawancaranya, perkenalkan saya Nikita Cinta Febriani sebagai reporter. Saya sebagai Melita Nesanjaya sebagai reporter juga dan Oke, perkenalkan nama Ibu Elizabeth Kelly Tubun. Biasanya siswa-siswi SMK Mediatrix memanggil Ibu sebagai Ibu Lisa. Ibu mengajar pelajaran akuntansi di kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Oke? Oke, mari kita langsung lanjutkan saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kapan Ibu Lisa bergabung menjadi guru di SMK Maria Mediatrix? Oke, kalau nggak salah Ibu bergabung menjadi guru di SMK Maria Mediatrix itu saat tahun pelajaran baru itu kalau nggak salah bulan Juli 2024. Ya, jadi baru. Lalu setelah bertahun-tahun Ibu bergabung di Sekolah Maria Mediatrix, bagaimana sih sistem pembelajaran yang digunakan oleh siswa-siswi di sekolah? Oke, dari tahun Ibu sampai sekarang Ibu ngajar itu pasti ada perbedaannya. Kalau dulu kan Ibu itu kurikulumnya adalah kurikulum K13. Kalau sekarang kalian udah kurikulum Merdeka. Itu jelas ada perbedaannya. Kalau dulu itu fokus pembelajaran Ibu itu cuma teori, mungkin diskusi tapi diskusinya hanya beberapa lalu mengerjakan kasus. Cuma kalau sekarang saat Ibu mengajar di SMK ternyata karena kurikulumnya itu kurikulum Merdeka di mana siswa-siswi dikhususkan untuk menjadi lebih aktif lewat diskusi dan juga presentasi. Jadi itu sih mungkin perbedaannya. Cuma jadinya siswa-siswi itu makin aktif. Jadi cara mereka berbicara kepada masyarakat atau kepada guru lain juga jadinya lebih sopan karena mereka sudah dilatih dari awal untuk public speaking atau dapat berkomunikasi dengan pihak lain. Oke. Lanjut, email. jadi pertanyaan yang ketiga itu apa aja sih Bu fasilitas yang dimiliki sekolah SMK Maria Mediatrix? Oke, kalau setahu Ibu fasilitas yang dimiliki Sekolah Maria Mediatrix itu pertama ada lab IPA, lalu ada lab bahasa, kemudian ada lab komputer. Juga di Sekolah Maria Mediatrix ini kita punya 2 lapangan, di mana ada lapangan utama yang biasa kita untuk bermain futsal, bola, basket, voli dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya lapangan tengah ini biasa kita pakai untuk untuk acara kalau nggak untuk badminton. Oke, itu setahu. Oh ya, sama itu ya ada perpus juga di SMK Maria Mediatrix juga ada perpus. Oke. Jadi pertanyaan kelima ini keempat, kenapa dari banyaknya sekolah di Tangerang ini untuk menjadi guru, kenapa Ibu lebih memilih mengajar di sekolah SMK Maria Mediatrix? Oke, alasan Ibu mengajar di SMK Maria Mediatrix itu pertama karena dekat dari rumah. Kebetulan rumah Ibu juga sekitar sini. Jadi menurut Ibu yang ngapain kerja jauh-jauh, ngapain sekolah menjalankan profesi guru ini jauh-jauh kalau misalnya di dekat lingkungan tinggal Ibu tuh ada persekolahan Maria Mediatrix. Alasan kedua karena dulu juga Ibu bersekolah di sini. Jadi Ibu ingin mengajarkan murid-murid juga seperti saat Ibu waktu itu Ibu masih di bangku sekolah, Ibu ingin mengajarkan, jadi pendidikan akuntansi itu seperti ini. Ibu ingin memberikan pendidikan akuntansi yang lebih dimengerti sama anak-anak gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa Ibu ingin mengajar atau menjalani profesi guru di SMK Maria Mediatrix. Pertanyaan kelima, silakan nanti. Lalu pertanyaan yang kelima, siapa yang menginspirasi Ibu menjadi seorang guru di SMK Maria Mediatrix ini? Oke, kalau inspirasi mungkin saat Ibu SMK ya, saat Ibu waktu itu masih duduk di bangku SMK itu
ibu itu suka ngajarin orang, ngajarin teman-teman ibu. Apalagi kalau di akuntansi itu kan agak ribet karena debit dan kreditnya itu harus balance. Dan kadang kalau teman ibu ada yang nggak balance sedangkan ibu sudah balance, biasanya ibu akan mengajarkan teman ibu sampai dia itu debit kreditnya jadi balance. Jadi saat itu ibu kayak, oh ternyata seru ya ngajarin orang. Saat anak itu atau saat teman ibu menjadi mengerti, saat teman ibu dia udah dapat hasil yang bagus karena ibu ajarkan, itu kayak ada kepuasan dalam diri ibu. Jadi kayak ibu, oh kayaknya ini jadi guru adalah passion ibu. Kayaknya jadi guru itu adalah cocok sama kepribadian ibu, yaitu ibu suka mengajar orang. Dan kadang juga ibu suka mengajar orang tuh berbeda dari guru-guru lain. Jadi ibu mencari kata-kata yang pas supaya gampang dimengerti oleh teman ibu, dan juga karena saat kita mengajar orang kan kita juga akan dapat ilmunya. Saat kalian mengajar orang, maka kalian juga akan mendapat ilmunya. Saat kalian mengajar orang, otomatis ilmu kalian akan bertambah. Nah, jadi seperti itu. Itu yang menginspirasi ibu kenapa ibu menjadi guru. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir, sejak kapan ibu memutuskan untuk mengajar di SMK Maria Mediatrix? Oke, ibu memutuskan untuk mengajar di SMK Maria Mediatrix itu sekitar bulan Juni akhir. Itu karena ibu juga sudah selesai bikin skripsi, ibu juga sudah selesai sidang skripsi. Akhirnya ibu memutuskan untuk ya sudah, ibu ingin mendaftar menjadi guru di SMK Maria Mediatrix untuk mengajar anak-anak. Jadi itu sekitar bulan Juni, pokoknya Juni tanggal-tanggal akhir itu ibu udah daftar sini gitu. Itu yang selama ini Bu Lisa impikan ya, gara-gara mengajar teman-temannya jadi ingin jadi guru. Dan untuk teman-teman mungkin itu saja yang kita pertanyakan dari Bu Elis atau Bu Lisa. Dan terima kasih Bu Lisa sudah berpartisipasi atau sudah ingin kita wawancarai. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, segitu saja kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Pak Erik. Berdirinya kami di sini, saya akan mewawancarakan siswa di Maria Mediatrix. Perkenalkan, saya Nikita Cinta Febriani sebagai reporter. Saya Maria Densiana Odilia Gesiraja sebagai siswa dari kelas 11 MPLB. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa saja jurusan yang ada di SMK Maria Mediatrix ini? Nah, jurusannya itu ada dua. Yang pertama itu MPLB dan AKL. MPLB itu singkatan dari Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, sedangkan AKL itu singkatan dari Akuntansi Keuangan Lembaga. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih lingkungan di SMK Maria Mediatrix ini? Lingkungannya kalau boleh dikasih tahu sebenarnya bersih, nyaman, baik juga untuk para adik-adik semua yang kalau mau mendaftar di SMK Maria Mediatrix boleh bergabung sama kita semua di sini. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa dihubungi jika ingin mendaftar ke SMK Maria Mediatrix? Nah, kalau kalian adik-adik semua yang mau mendaftar di SMK Maria Mediatrix, kalian bisa langsung aja datang ke sekolah kita. Sekolah kita itu ada di Jalan Pinus, tepatnya di belakang City Plaza, Kutabumi. Nah, kalian bisa datang juga langsung ke kantor Kepsek SMK Maria Mediatrix dan ketemu langsung dengan kepala sekolah kita. Pertanyaan yang keempat, kenapa memilih sekolah SMK Maria Mediatrix? Nah, alasan saya memilih SMK Maria Mediatrix itu yang pertama karena kakak saya juga alumni dari SMK Maria Mediatrix. Yang kedua, jangkauan dari rumah saya ke SMK ini cukup dekat. Mungkin bisa juga cuma 5 menit gitu. Habis itu yang ketiga, saya memilih SMK karena saya ingin langsung bekerja. Terus langsung bekerja. Habis itu kayak langsung bisa membantu orang tua gitu.
Lalu pertanyaan yang kelima, jika ingin mendaftar, di mana saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran PPDB? Nah, kalau untuk mendaftar bisa langsung ke sekolah kita, ngambil formulirnya, terus nanti diisi dan langsung dibalikin lagi. Nah, untuk PPDB-nya itu dari bulan November ini sudah dibuka sampai bulan Juni tahun depan. Oke. Yang terakhir, mulai kapan pendaftaran PPDB dibuka dan ditutup? Nah, pendaftaran PPDB itu dibuka November ini 2024 sampai Juni tahun depan di 2025. Oke, terima kasih Maria atas wawancara tersebut dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan untuk teman-teman yang masih sekolah di luar bisa daftar ke SMK Maria Mediatrix dan bisa langsung minta formulirnya ke Kepsek. Latis apa? Gratis. Oh, gratis. Oh ya teman-teman, dan gratis juga untuk pendaftarannya. Oke, itu saja. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.